Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Abu Bakar selaku Waka 2 dari Basnas Kabupaten Berau. Yang kami hormati Kepala Klinik Rumah Sakit Basnas Dr. Yudhindra Surya Cahyani, Magister Administrasi Rumah Sakit, dan yang kami hormati pula Dr. Yusam, spesialis penyakit dalam, selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan insya Allah sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di akhirat nanti mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh rekan saya Ghazali Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa pada Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita pada hari ini menjadi berkah. Marilah kita awali doa ini bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, memasuki kegiatan edukasi kesehatan kiat sehat saat Ramadan. Sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Klinik Rumah Sakit Basnas Berau, Dr. Yudhindra Surya Cahyani Putri, Magister Administrasi Rumah Sakit. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Waka 2, Bapak Dr. Andes Abu Bakar, kemudian yang terhormat Dr. Yusam, spesialis penyakit dalam, selaku narasumber dan workshop kita pada pagi hari ini. Yang terhormat juga para rekan sejawat dan juga tenaga kesehatan Rumah Sehat Basnas Berau, serta para hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga kepada kita sekalian. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 disampaikan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam beberapa hari ke depan seluruh umat Islam yang ada di dunia akan memasuki ibadah suci bulan Ramadan, di mana dalam menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan kondisi tubuh tetap sehat maupun bugar adalah harapan setiap muslim.
Saya memiliki dua aspek Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama adalah mempertahankan kesehatan bagi yang sehat dan mengendalikan kesehatan bagi yang sakit. Kesehatan sendiri meliputi secara fisik, kemudian psikologis, sosial, dan juga spiritual. Upaya memelihara kesehatan diantaranya memiliki asupan nutrisi yang pas dan tepat, kemudian mencukupi hak tubuh seperti olahraga dan istirahat yang cukup, tidak melakukan hal yang merugikan bagi tubuh, dan juga lingkungan serta berpartisipasi di masyarakat. Mengatur pola makan sehat saat berbuka dan sahur itu ternyata menjadi kunci penting untuk menjaga tubuh tetap prima selama berpuasa. Selain juga menjaga pola makan saat buka dan sahur, olahraga dengan pas dan sesuai porsi tetap dapat dilakukan saat berpuasa sehingga tubuh dalam menjalani bulan puasa tersebut tetap fit dan juga sehat. Namun olahraga dilakukan sesuai dengan porsinya masing-masing di waktu yang tepat dan juga dengan cara yang tepat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ucapkan sebelumnya juga selamat datang di Rumah Sehat Basnas Berau. Alhamdulillah lagi berkat kerja keras dari Bapak Ibu, pimpinan dan juga teman-teman dari Basnas Kabupaten Berau, dan juga kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh para muzaki. Alhamdulillah Rumah Sehat Basnas Berau bisa berdiri dengan mudah, sehingga insya Allah kedepannya juga nanti akan melayani kesehatan dari para mustahik. Rumah Sehat Basnas ini merupakan lembaga program kesehatan Basnas yang dikhususkan bagi penerima zakat atau mustahik, di mana Rumah Sehat Basnas Berau ini memberikan pelayanan kesehatan gratis dengan sistem kepesertaan bagi golongan penerima zakat di wilayah Kabupaten Berau. Sistem kepesertaan ini digunakan agar penyaluran zakat tepat sasaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para muzaki. Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sehat Basnas ini berupa pelayanan dalam gedung dan juga pelayanan di luar gedung, di mana salah satu yang kita lakukan pada hari ini adalah pelayanan luar gedung nih Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita tempatnya di gedung Rumah Sehat Basnas, tapi ini merupakan pelayanan edukasi kesehatan di mana pelayanan tersebut merupakan pelayanan luar gedung. Rumah Sehat Basnas sendiri memiliki program HTDM yang merupakan program dengan pendekatan proaktif kepada mustahik penderita hipertensi dan diabetes mellitus. Harapan kami tentunya dengan mulai beroperasinya Rumah Sehat Basnas dapat meningkatkan capaian kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau, termasuk pada penyakit hipertensi dan juga diabetes mellitus yang trennya terus meningkat. Hadirin yang saya hormati, untuk sambutan saya pada hari ini tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Dr. Yusra, spesialis penyakit dalam yang sudah meluangkan waktu beliau, serta kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian juga ikut semangat berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini, tentunya dalam mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT. Sebelum saya menutup pidato saya pada hari ini, saya ingin berpantun sedikit, mohon izin. Andai lalu angka sampuraka, sehingga sekarang memang kali sadari. Lansia Berau sehat, lansia takwa, manfaat dan mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dr. Andres Abu Bakar selaku Wakadua dari Basnas Kabupaten Berau, sekaligus membuka kegiatan pada pagi ini secara resmi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah, amin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi sehat, kesempatan, iman Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketaatan sampai kita menghadap Allah. Salam dan salam sejahtera kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah SWT yang terbaik terpilih berkali saya kepada yang masih saya kepada yang masih masa dan dunia terregistrasi bahwa sakit. Terima kasih dok sudah menghadap kita hari ini dan terima kasih besar
beliaulah yang bukan beliau pendahulu saya, tapi beliau menyampaikan mendampingi saya ketika saya dirawat di ICU. Kami sempat ngobrol di sana. Alhamdulillah. Jadi ini sesuatu yang membahagiakan. Itu bapak bahagia, tapi kami paling bahagia melihat situasi seperti ini. Karena apa yang dulu diusahakan, diupayakan ketika mulai pertama kali pasca gantian, kami lihat kemarin. Besoknya kami lihat kemarin. Sudah hampir 1 hari kami melapor melihat dari paling tidak dari jauh terlihat perkembangannya. Jadi makin lama makin seru, makin lama makin menyenangkan. Dan inilah saatnya kami meluangkan kegembiraan kami dengan adanya inisiasi program-program seperti ini. Saya membayangkan nanti setelah kami tidak di sini lagi akan padat dengan program-program. Baik program di dalam ruangan atau di luar ruangan. Dan kami ucapkan selamat datang, terima kasih kepada bapak-bapak ibu yang telah memberikan undangan RSB. Tanpa kehadiran bapak ibu di sini, kami ini mau ngapain sih? Jadi jangan mengharap, jangan mengharap. Dan hadiran ini sangat penting buat kami. Sangat penting. Sebagai salah satu silaturahmi menyambung rasa. Rasulullah SAW bersabda, kurang maksudnya kurang. Ada 2 yang selalu kita abaikan, kita sepelekan, itu sehat dan kesempatan. Nah, jadi rumah saya itu sebagai jawabannya. Kalau orang muda sakit, artinya tidak sehat, yang dikorbankan semua dikorbankannya. Yang pertama dikorbankan hartanya berapapun. Jadi sehat itu menempati terutama. Kita punya apapun kalau nggak sehat, ada makanan yang paling kita suka di atas meja, tapi dilarang. Artinya ada di resort jangan makan ini. Sakit hati juga kita makan ini, kita suka itu tetap ada, tapi kita nggak bisa tersebut. Karena masalah tidak sehat tadi. Kalau kita sekarang mulai awal masuk kita kasih contoh makan makanan sehat ini jadi. Kayaknya kita boleh contoh di rumah ini. Jadi makan hindari gorengan-gorengan tapi ya paling tidak pesannya itu ya. Iya, paling tidak pesannya ada air putih. Jadi sudah pesannya itu tentang kesehatan. Jadi kami sangat menyambut baik acara ini. Dan terima kasih lagi kepada Profesor yang sebagai tiara yang pertama sekali kalau acara seperti ini. Jadi sesuatu pembuka buat kami Ramadan Mubarak buat kita semua, buat kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut dengan jadwal jadi seperti apa ada TSM. Apa ya TSM? TSM yang tinggi orang terstruktur, masif, apa itu? TSM atau TSM. Jadi maksudnya program-program itu harus ada terstruktur, terencana maksudnya, masif. Satu lagi apa? M-nya masif. TS apa? TS T terencana, terstruktur dan masif. Ini semua program harus begitu. Kalau nggak terstruktur dia nanti kacau. Kalau nggak masif nanti dia lupa. Jadi harus terstruktur, masif terus menerus supaya program itu jalan, istiqomah dia. Jadi mudah-mudahan apa yang kita awali program seperti ini bisa dilanjutkan. Kami berharap menjadi jariah pahala untuk kita semua. Untuk dokter juga Putri sebagai pembiasi yang orang awali di RS ini. Dan akhirnya dengan mohon maaf kami pada sini saya mewakili ketua karena ketua ini baru pulang rasanya tadi malam. Rasanya masih lelah juga, jadi karena ada saya di sini. Saya diamini untuk membuka acara ini. Baiklah, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan edukasi kesehatan giat sehat saat Ramadan dan talkshow bersama Bapak Islam SPD dibuka dengan visi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Silakan. Kemudian memasuki acara inti pada hari ini, Bapak Ibu, yaitu kegiatan edukasi yang akan disampaikan oleh Dr. Yusra, spesialis penyakit dalam, yang akan dipandu oleh moderator. Izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Moderator kita
Atas nama Dr. Yulinda Surya Cahyani Putri, Magister Administrasi Rumah Sakit, lahir di Samarinda 3 Oktober 1997, menempuh pendidikan sarjana pendidikan dokter di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mulai tahun 2015 sampai dengan 2019. Kemudian melanjutkan profesi pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Selanjutnya beliau juga menempuh pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit di program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Untuk pengalaman pekerjaan, sebelumnya beliau mengabdi sebagai dokter umum Puskesmas Gunung Kawur pada tahun 2023. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Klinik Rumah Sehat Basnas Berau. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih kepada MC Ibu Bapak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua, gimana habis senam? Udah terasa bugar badannya di hari Minggu ini? Alhamdulillah, ya biasanya jarang-jarang juga ya Bu senam di rumah, paling nyapu-nyapu gitu ya. Itu namanya aktivitas fisik biasanya ya Bu ya. Aktivitas fisik itu berbeda dengan olahraga. Kalau olahraga itu yang seperti tadi, tapi kalau aktivitas fisik juga tetap boleh dilakukan di rumah seperti biasa. Yang penting badannya gak diem aja, harus gerak, ringan. Dan anjurannya sebenarnya itu kita olahraga dalam sehari 30 menit dalam sehari Bapak Ibu sekalian, dan minimal 5 kali dalam seminggu. Kita tadi sehari aja 15 menit mungkin susah ya Bu ya, apalagi 30 menit. Tapi tetap harus berusaha kita sebagai hamba Allah, kita harus berusaha mengusahakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa kesehatan. Baik, sebelumnya izinkan saya Dr. Putri untuk membantu talk show kita pada hari ini dengan Dr. Yusra, spesialis penyakit dalam. Izin saya sampaikan Dr. kurikulum vitae Dr. Baik, Dr. Yusra, spesialis penyakit dalam, ini lahir di Watampone pada tanggal 17 September tahun 1976. Beliau beralamat di perumahan Korpri Jalan Merdeni 3 Tanjung Redep, dan pekerjaan beliau sekarang adalah pegawai negeri sipil. Dan profesi sekarang untuk riwayat pekerjaan sekarang, beliau adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kebanggaan kita semua, yaitu RSUD Dr. Abdul Rifani dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga pada saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Berau, dan juga sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris IKA Unhas dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Saya ucapkan Dokter sekali lagi selamat datang di Rumah Sehat Basnas Berau. Kita mulai talk show pada hari ini. Ada mungkin Dokter ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai talk show. Baik Dokter, untuk pertanyaannya mungkin untuk Dokter, kira-kira dalam usia lansia ini kebanyakan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini adalah usia lanjut ya Dokter, seperti itu. Kemudian usia kami juga beberapa ada yang memiliki penyakit seperti hipertensi dan juga diabetes mellitus. Nah, untuk kiat-kiat dari Dokter sendiri sebelum kita memulai bulan Ramadan ini, kira-kira apa saja Dokter yang harus dipersiapkan? Saya kan kalau kita selama ini terus saya begini dulu. Ini begini Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi Dokter Putri dipanggil, saya harus dipanggil. Orang tua mencari daun salam karena capek kalau jauh, mampir dan dibantu. Mari sama-sama kita menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sebelumnya sama-sama kita menjaga bersyukur kepada Allah Taala yang senantiasa kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita senantiasa bisa berkumpul dalam silaturahmi. Namun sebelumnya yang saya hormati Pak Abu, jadi beliau salah satu pimpinan Semasih Basnas dan mantan pasien saya. Harus mantan. Jangan kembali lagi jadi pasien. Kalau jadi mantan pasien, kalau jadi pasien terus tidak bagus. Kemudian sebelah kanan saya Dr. Putri sebagai pelaksana ini ya, Semasih Basnas. Dan terima kasih kepada seluruh staf karyawan Basnas yang sudah mengundang kami, dan juga pada seluruh peserta yang hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih karena ini juga pertama kali saya menginjak di Rumah Sehat Basnas. Saya cuma lewat-lewat atau masuk ke dalam. Kemudian tak lupa salawat dan taslim dari junjungan Rasulullah SAW jadi selalu dirahmati kita semua. Mohon izin mungkin ini kan berapa hari lagi kita masuk ke satu minggu? Belum ada pertama ya? Kira-kira tanggal 10 ya? Oh sudah 19. Sekarang sudah tanggal lagi apa? Jadi menyambut bulan suci Ramadan tentunya beberapa hal yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Putri bahwa di Al-Baqarah ayat 83 itu sudah dijelaskan tentang kewajiban berpuasa. Ada yang tahu ayatnya nggak? Kalau ada yang tahu ayat itu kasih hadiah. Al-Baqarah ayat 83. Kasih hadiah kalau ada yang jawab. Yang artinya, ya. Oh iya. Nanti dikasih voucher dulu kan dari saya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang ibadah aku itu juga ada siang mati pada itu aku. Jadi yang berpuasa itu orang yang beriman yang dipanggil. Kenapa? Karena beriman itu harus punya keyakinan. Kalau tidak yakin, dari setengah-setengah batal puasanya. Harus yakin dulu. Jadi itulah kewajiban kita. Kemudian dan mungkin ada beberapa orang muslim yang hendak berpuasa namun kadang terkendala dengan kondisi badan. Ada penyakit yang sifatnya kronis yang harus perlu dihati-hati. Di sini rata-rata umur berapa tahun? Coba angkat yang di atas 65 tahun ada nggak? Yang di atas 65? 1 2 di atas 65 berapa orang? 3. Yang lainnya masih muda. Karena yang dikatakan usia lanjut itu di atas 65 tahun. Di bawah 65 masih dianggap anak muda. Apalagi di Berau, di Kabupaten Berau itu angka harapan kita hidup masyarakat Berau itu sekitar 72 tahun. Jadi lumayan tinggi. Kalau misalnya masih 65, ya masih ada beberapa tahun untuk menikmati hidup. Nah, ketika kita sakit, perlukah kita puasa atau tidak? Mungkin berapa kriteria yang aman untuk berpuasa? Ini kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung tanyakan, udah tunjukkan tangan. Nah, ini yang penting adalah orang-orang yang diabetes dan ingin berpuasa. Ada yang diabetes di sini,
Kalau ya, oh ada. Dua orang. Jadi diabetes itu bukan penyakit menular, jadi tidak usah takut-takut bisa orang diabetes, tidak mungkin tidak. Jadi pasien diabetes adalah pasien yang memiliki kadar gula yang tinggi. Jadi saya biasanya ketemu sama orang diabetes itu orang-orang yang terlalu manis lah. Orang diabetes orang terlalu manis. Jadi kadang karena mungkin mau mempertahankan manisnya sebenarnya tinggi-tinggi kan lah. Ya turun-turun kan supaya kita manis ya. Jadi orang yang tinggi gula darahnya, ada yang tahu berapa batas gula darah diabetes yang tidak puasa? 125. Ya, puasa atau tidak puasa itu? Puasa. Nah, nanti dikasih hadiah. Oh iya. Sekarang kan turun nih Pak. Ya, Sekarang turun. selesai. Atau langsung. Jadi batas normal untuk pasien itu adalah 125 untuk yang puasa. Jadi kalau puasanya sudah 126 ke atas, itu sudah dianggap diabetes. Atau yang tidak puasanya itu 200 ke atas. Itu untuk yang tidak biasa. Jadi dua-duanya perlu diperiksa. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lagi pada saat berpuasa orang-orang diabetes tentunya adalah menahan makan. Orang-orang yang diabetes yang berisiko kalau seandainya gulanya tidak terkontrol. Secara medis apa yang perlu kita hati-hati ketika diabetes adalah fluktuasi gula darah. Semakin tinggi jaraknya antara yang rendah dan yang tinggi, semakin berisiko. Jadi kalau mau naik turun gulanya ya sekitar 30-40 dia turun ke 10 dan masalah. Tapi kalau jaraknya antara yang rendah sama yang tinggi setiap hari lebih dari 100, itu risiko. Risiko penyakit jantung bro. Karena fluktuasi gula darahnya tidak bagus. Karena kita tidak bisa mempertahankan gula darah itu tetap stabil 200 itu agak susah. Karena kita makan, minum itu kan kita tidak tahu berapa kadar gula yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang penting juga ada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan atau suntikan. Ketika Bapak dan Ibu berpuasa dan menderita diabetes, maka ada perubahan jadwal pemberian obat. Yang ikut diabetes tadi itu yang pakai suntikan atau pakai obat minum? Minum. Ketika pakai obat minum, nah ini juga yang penting adalah jenis obat minumnya. Kalau obat minumnya itu jenisnya yang sehari sekali, yang awalnya biasa diminum pagi hari, maka itu diubah menjadi setelah buka puasa. Nah tadinya diminum setiap pagi 1 kali 1 hari, itu diminum setelah buka puasa. Kenapa? Kalau kita minumnya saat sahur, jam 12 siang langsung pingsan itu. Karena gula darahnya turun terus. Karena obat yang diminum 1 kali 1 hari itu kerjanya 24 jam. Jadi kalau misalnya kita minumnya sahur tidak makan sama sekali sampai maghrib, risikonya kita bisa pingsan di tengah hari. Makanya disarankan minumnya di malam hari. Karena malam hari sampai imsak kita masih bisa. Itulah perubahan yang penting pada saat orang diabetes mengkonsumsi obat minum. Sama dengan obat suntik. Obat suntik juga itu perlu diatur kembali. Jadi kalau misalnya bapak ibu yang menggunakan obat suntik insulin misalnya, begitu mau puasa, punya keinginan untuk puasa, itu ke dokternya dulu.
untuk mengatur dosis insulin. Dan itu harus diatur ulang. Kita biasanya rata-rata memberikan dosis pada saat mau imsak. Kemudian lanjut. Nah, itulah yang perlu diperhatikan pada saat kita berpuasa dan kita termasuk orang diabetes atau orang yang menderita atau terkena penyakit gula darah yang tinggi. Ada yang tahu gula darah itu gunanya itu apa? Saya tahu. Pertanyaannya apa ya? Yang menjawab gimana? Siapa yang tahu fungsi percaya itu? Ada yang tahu apa gunanya gula darah? Jadi gula darah itu adalah sumber tenaga kita. Jadi kalau tidak ada gula, kita tidak akan bekerja. Organ apa yang paling membutuhkan gula darah? Yaitu otak, jantung. Semua sel butuh gula. Semua sel-sel kita itu butuh gula darah. Jadi mulai dari otak itu semua yang mau bekerja, sumber tenaganya dari gula. Makanya ketika terjadi gula darah turun, maka yang paling penting adalah memberikan nutrisi. Yang penting tidak di atas 250. Jadi tetap 200. Kalau dosen kami bilang lebih bagus orang tua itu tinggi sedikit gulanya daripada dia perendahan. Kenapa? Ini menyangkut kualitas hidupnya. Ketika gula darah kita targetkan harus rendah, nanti tidak bisa bergerak. Jadi biasanya orang yang seperti itu lebih enak kalau 120 lebih aktif ketimbang 140 lebih lemas. Nah, kalau ya Kemarin saya minum obat terus turun dong, ya, sampai 70. nah, itulah jadi Terus badan saya tuh gemetar gitu. nah, sampai yang di atas itu. Betul. Terus disarankan dokter suruh minum gula. Gimana ya? Jadi orang yang diabetes, diabetes lanjut usia itu selalu disarankan membawa permen, bukan untuk diminum terus, nanti gulanya tinggi sekali. Jadi orang yang usia lanjut dan diabetes itu selalu disarankan membawa permen kemana-mana. Kenapa? Karena usia lanjut itu gampang berubah. Ini juga yang perlu diperhatikan adalah pasien-pasien usia lanjut yang diabetes dan ginjalnya sudah mulai berkurang fungsinya. Itu risiko turun gulanya sangat tinggi ketimbang orang diabetes yang fungsi ginjalnya masih normal. Jadi kalau fungsi ginjal sudah mulai terganggu, itu risiko turun gula itu paling tinggi. Bahkan ada pasien diabetes begitu kena gangguan ini jangan berhenti minum obat gula karena gulanya gampang turun. Kenapa bisa? Karena insulin itu tidak keluar, kembali lagi berotasi menggunakan gula darah. Nah, bagaimana tadi pertanyaan Bapak bahwa bagaimana pasien dengan gula di atas 200? Tidak apa-apa. Yang penting tadi tidak melebihi dari 250. 220, 120, usia 60 tahun itu masih kita toleransi masih bagus. Kemudian kecuali belum puasa, nah belum puasa jangan 200 paling tinggi. Untuk orang yang lansia atau usia di atas 60 tahun ke atas, gula dari waktu puasa disarankan maksimal 150. Jadi itu 150 itu masih bisa toleransi, masih aktif. Kalau seandainya gula darahnya itu normalnya kan di bawah 120 kan. Tapi kalau lansia toleransi sampai 150 masih aktif. Di atas itu disarankan untuk rutin konsumsi
obat gula. Obatnya apa? Metformin. Metformin. Iya. Satu macam saja. Hari itu idiopathic. Tapi kalau saya idiopathic langsung drop. Jadi glivitamin sama metformin itu memang rasanya beda. Metformin ini juga penting sama teman-teman sekalian. Ada orang kalau misalnya diabetes mencari obat herbal. Katanya obat herbal lebih aman daripada obat kimia. Perlu diketahui bahwa obat-obat diabetes pun ada beberapa obat yang herbal, termasuk yang Bapak tadi sebut metformin. Metformin itu obat herbal sebenarnya. Itu makanan sejenis rumput itu yang diberikan makan ke anak. Sebenarnya udah diperbuat. Jadi kalau saya mau mencari obat herbal yang metformin itu obat. Ada juga namanya ildasin, itu obat herbal terbuat dari kayu manis. Jadi kalau misalnya obat herbal itu kita juga punya beberapa obat herbal yang digunakan sebagai obat diabetes. Metformin itu tidak sama dengan model glivitamin yang umum dipakai. Kalau metformin itu bekerjanya tidak langsung menurunkan gula darah, kerjanya di otot. Jadi dia sebenarnya merangsang kerja insulin di otot. Berbeda dengan glivitamin. Glivitamin itu bekerjanya di pankreas, mengeluarkan insulin. Jadi begitu Bapak minum glivitamin, langsung turun gulanya. Kenapa? Langsung banyak insulin yang keluar. Ya? Obat gula, ini juga yang coba ini. Ya karena kalau saya kemarin minum itu kayak orang lapar muntah. Karena langsung turun gulanya, glivitamin itu. Begitu ibu minum tidak lama itu langsung turun gulanya. Kenapa? Karena insulin langsung keluar banyak dari pankreas. Kalau metformin lebih ringan. Dan salah satu targetnya orang minum metformin adalah penurunan berat badan. Metformin itu digunakan untuk mengontrol berat badan. Bahkan sekarang orang-orang yang mau langsing, orang minum metformin. Ya ada beberapa dokter kecantikan itu memberikan metformin untuk langsing badan. Karena teorinya bahwa orang yang rutin minum setiap hari 3 kali 1 itu bisa diharapkan berat badannya itu turun 1,5 kilo per bulan. Itu harapannya mulai berat badan. Nah ini obat gula. Jadi obat gula apa yang paling bagus? Jadi obat gula yang paling bagus adalah obat yang cocok dengan kita. Jadi tidak perlu mahal, tidak perlu terkenal, tidak perlu mahal sekali, tidak perlu. Selama setinggi-tinggi obat gula, kalau dia tidak cocok dengan kita, itu tidak benar. Kalau apa kita minum obat gula darahnya masih 300-an, meskipun mahal. Kenapa? Karena gula darah itu setiap orang itu berbeda. Kontrolnya itu berbeda. Makanya kan sudah berbeda. Tidak semua orang makanannya sama. Misalnya kan sudah berbeda. Belum lagi tingkat stresnya berbeda. Belum lagi tingkat kerja aktivitasnya berbeda. Jadi obat gula yang paling bagus adalah obat yang cocok dengan kita. Tidak perlu mahal, tidak perlu terkenal obatnya, yang penting cocok. Itu yang paling bagus. Kayaknya kalau misalnya kita ngobrol sama orang lain obatnya mahal, tidak perlu diikuti, belum tentu bagus. Jadi obat mahal itu belum tentu bagus. Lanjut. Dan yang mau tanya apa, Ibu? Nah kalau misalnya tadi gula darah yang tiba-tiba turun, apalagi tadi Bapak bilang gulanya 70, usia di atas 60 tahun, itu langsung segera minum obat
minum air gula atau makan permen. Jadi kami harapkan juga orang-orang yang diabetes itu, terutama usia lanjut, itu selalu membawa permen. Dulu ada permen gula merah yang punya kotak itu yang sudah ada gula merah itu dalam bentuk permen, itu yang kalau dibawa kemana-mana untuk pasien pasien diabetes dengan usia 60 tahun. Nah tadi kemudian gulanya tiba-tiba turun. Nah ini lanjut dengan hipertensi. Kalau hipertensi ada hipertensi sini. Belum diperiksa. Biasanya orang berbuat hipertensi. Tadi kalau hipertensi orang sudah marah. Ya, betul kan? Tapi ada juga orang sama tensinya tinggi. Tetapi kan secara emosional, emosi itu bisa meningkatkan tekanan darah. Ada yang tahu kenapa bisa? Karena hormonnya meningkat. Hormon yang meningkat lebih cepat, itu tensinya pasti naik. Jadi semakin tinggi kita punya nadi, maka semakin tinggi kita punya tekanan darah. Karena rumusnya seperti itu. Tekanan darah adalah jumlah darah yang ditumpahkan dengan tekanan perifer. Ada kebutuhan perifer. Jadi semakin tinggi nadi kita, orang akan masuk dan punya cepat itu. Tensinya pasti ya. Ada yang obat hipertensi sini. Kayaknya banyak nih obat hipertensi untuk mengatur. Ya. Oh diperiksa dulu. Oke betul. Jadi orang yang hipertensi itu harus diperiksa tekanan darahnya, Pak. Yang bisa dikira-kira. Hanya orang-orang tertentu yang bisa kita tahu dengan memeriksa lagi, sebenarnya kita bisa tahu ini hipertensi atau bukan. Tapi itu perlahan. Nah ini pertanyaan nih. Nanti menjawab kepada bonusnya lagi. Berapa tekanan darah yang dikatakan hipertensi, Pak? 100. Pertama Bapak Ibu yang mau jawab nanti dapat kaos. Ada kaos dong. Nanti Bapak Ibu angkat tangan dulu, ada yang berani aja apa. Jadi dikatakan hipertensi kalau tensinya sudah mulai di atas 180. Oke. Kalau yang tinggi ya 180 sudah tinggi sekali, Pak. Jadi kalau sudah mulai, jadi batas kita 129. Normalnya berapa, Pak? Kalau 30 kan? 120 kan? Normalnya 120/80. Jadi normalnya 120/80. Susah 30 ke atas sampai batas 159 itu masih derajat 1. Kalau sudah 160 ke atas itu sudah masuk derajat. Nah, yang perlu hati-hati adalah yang derajat 2, 160 ke atas. Kenapa? Karena itu sudah bisa membuat komplikasi ke jantung, komplikasi ke ginjal. Pasien-pasien yang ketemu kami di tempat cuci darah itu ada 3 yang paling banyak: hipertensi, diabetes, sama kanker. Ya. Jadi tiga gangguan ini
hipertensi, diabetes, asam urat, itu buntut-buntutnya itu berbincang. Ya, kolesterol jarang merusak ginjal. Kolesterol itu dia merusaknya ke jantung karena dia mengganggu pembuluh darah. Jadi kolesterol itu kenapa dia berbahaya? Karena dia bikin sumbatan di saluran pembuluh darah. Makanya itu yang merusak. Nah, sama kenapa? Ini penting. Kenapa saya penting Tapi tetap dimakan ya Pak. Jadi kalau asam urat tinggi, sering kita bahas. Nah ini juga yang perlu kita cermati bahwa begitu kita sakit sebenarnya bukan haram makan obat, makan makanan yang sehingga orang yang asam urat itu haram makan, sudah tidak boleh makan kacang lagi sebenarnya, tetapi dibatasi. Sama dengan orang diabetes, ada pasien-pasien itu orang begitu kena diabetes tidak mau makan nasi Pak, karena minum obat itu tidak boleh. Jadi orang yang diabetes minum obat harus makan nasi, tetapi jumlahnya tidak banyak. Cara mengukurnya bagaimana ya dok? Cara mengukur nasi yang dikonsumsi pasien diabetes adalah sesuai dengan telapak tangan. Segini jumlahnya masing-masing. Aku aja kan 2 Pak. Ya satu. Ini satu Pak. Nah, jadi ada kodenya Pak. Jadi kodenya itu kalau orang diabetes nasinya segini, sayurnya segini, buahnya segini, lemaknya segini. Lemak sedikit, sayur banyak, buah banyak, nasi segini. Ada merek-merek beras macam-macam Pak. Apa itu? Merek-merek beras kan macam-macam. Merek beras. Beras yang bagus yang macam apa? Merek apa Pak? Pada bola. Betul Pak. Jadi beras yang mana yang bagus? Sebenarnya ada beras Pak. Kalau orang yang diabetes kan yang dia adalah beras ada gula dan beras. Jadi kalau saya mau yang beras yang paling bagus itu namanya beras Taj Mahal. Sudah namanya kan nggak mahal. Beras Taj Mahal itu beras dengan kadar gula yang rendah. Beras merah dengan beras putih sama, kurang lebih sama. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau beras merah seratnya lebih tinggi. Seratnya lebih tinggi sehingga kita makan beras merah itu lebih sedikit ketimbang beras putih. Itu yang membedakan sebenarnya. Kalau tingkat kadar gulanya tidak terlalu jauh, tapi seratnya lebih tinggi. Jadi makan beras merah itu kan sepertinya Pak ketimbang beras putih. Dan rasanya sedikit aman kalau beras merah. Jadi kalau misalnya orang diabetes itu tidak akan makan nasi Pak, tetap boleh makan nasi. Apa yang minum obat? Kalau beras yang diproduksi dengan beras gunung itu bagus mana? Beras dulu, sama beras pabrikan. Sebenarnya beras kurang lebih sama Pak. Kan kalau beras kemasan itu Pak ada pengawetnya. Oh pengawetnya. Nah tadi kalau ada pengawetnya memang berisiko Pak. Tetapi kan orang sudah pasti bisa menakar berapa jumlah pengawet yang aman untuk ada. Jadi Bapak tidak terlalu khawatir dengan pengawet karena memang orang pasti sudah memproduksi pengawet dengan makanan itu sudah tertata. Berapa pengawet yang aman untuk badan kita. Ini sudah ditakar. Nah mungkin dia beredar kalau tidak diseleksi. Jadi 3 itu tadi, hipertensi, diabetes dan asam urat itu yang sering
terdapat di pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Jadi kalau bisa diginjalin Muhammad Pak, hindari tekanan darah yang tinggi, kontrol gula darah, dan normalkan asam urat. Ternyata obatnya cuma satu Pak, jamu. Iya, jaga mulut. Iya betul. Jadi semua yang tadi saya sebutkan, diabetes, hipertensi, asam urat, itu semuanya dari sini. Semua dari sini. Ya, puasa itu mau apa? Nah, itulah gunanya puasa adalah itu tadi bagian menjaga mulut. Puasa pembalasan. Kacaunya itu. Oh iya kan, biasanya kalau buka puasa pas dendam. Nah, kita kembali ke hipertensi. Hipertensi ketika kita puasa itu diharapkan bisa mengontrol hipertensi. Kenapa? Makan lebih terjaga. Yang kedua, emosi juga lebih terjaga. Jadi pasien-pasien yang hipertensi dianjurkan berbuka dan sahur sesuai dengan menu yang sehat, kemudian menghindari makanan yang ada garamnya tinggi, kemudian hentikan kebiasaan minum kopi dan teh manis. Nah, ini kopi juga teh manis. Ada yang tahu kenapa kopi dan teh manis ini meningkatkan tekanan darah? Ini kalau dijawab, saya kasih terus. Ada yang jawab, bisa jawab kenapa kopi? Ya. Karena kopi dan teh mengandung kafein. Ya, kenapa kaki itu mengandungnya? Apa itu kenapa dia bisa meningkatkan darah, Pak? Ya, kenapa bisa meningkatkan darah? Bapak Ibu tanya saya bertanya dulu. Jadi kenapa kopi atau kafein itu meningkatkan tekanan darah? Ada yang minum kopi, setelah minum kopi apa Bapak rasa? Ya. Kadang darahnya lancar. Gitu. Kenapa tekanan darah naik? Karena denyut jantungnya menjadi tinggi, Pak. Jadi rumus tekanan darah semakin tinggi denyut jantung maka semakin tinggi tekanan darah. Sama yang emosi kita, Pak. Emosi nanti naik, tensi pasti tinggi. Kemudian rutin berolahraga. Rutin olahraga, orang olahraga kan denyut jantung cepat nih, tapi sebentar saja. Kenapa olahraga itu bisa mengontrol tekanan darah? Hubungannya gimana ini? Olahraga kok bisa mengontrol tekanan darah? Jadi sebenarnya diabetes, hipertensi, sebelum kita memberikan obat ke pasien, itu pasien diberikan 3 bulan waktunya, Pak. 3 bulan waktunya untuk olahraga, menjaga makanan, istirahat yang cukup, hindari stres. Itu 3 bulan diberikan waktu sampai semua tertolong. Kalau misalnya dengan obat ini tanpa obat bisa terkendali, tidak perlu obat. Jadi olahraga, kontrol makan, istirahat yang cukup, hindari stres, itu bisa kita laksanakan. Kemudian gula darahnya atau tekanan darahnya bisa terkontrol, itu tidak perlu diobat. Jadi ada beberapa pasien kami di rumah sakit itu begitu itu sudah bisa dikendalikan, tidak perlu lagi minum obat. Jadi obat itu sebenarnya pilihan kelima obat itu. Kenapa olahraga itu bisa mengontrol tekanan darah? Karena olahraga itu memperkuat jantung, Pak. Jantung yang kuat itu adalah jantung yang sekali memompa
itu bisa mencukupkan kebutuhan badan kita. Jadi kekuatan-kekuatannya itu kuat. Kalau kekuatan-kekuatannya kuat, artinya sekali pompa bisa bagus. Artinya kan tidak perlu cepat pompa. Cukup satu kali pompa saja tanpa kebutuhan badan sudah terpenuhi. Sehingga nadi atau denyut jantung kita menjadi lebih lambat. Jadi jantung yang lambat otomatis tekanan darah juga rendah. Itulah kenapa olahraga itu mengontrol tekanan darah. Jadi dianjurkan olahraga. Jadi olahraga itu sangat penting. Nah, kalau ini aja jadi sekali bisa lanjut masih olahraga. Ini juga penting pada pasien-pasien usia lanjut. Pasien usia lanjut itu wajib untuk bergerak. Kenapa? Ada satu penyakit yang sekarang itu lagi sering disarankan ke usia lanjut, namanya sarkopenia, Pak. Sarkopenia itu suatu kondisi pasien usia lanjut yang semua badannya menjadi kaku, ototnya kaku, kulitnya endor yang mati, tapi ototnya kaku. Itu diakibatkan pasien-pasien usia lanjut yang jarang bergerak. Jadi semakin kita jarang bergerak, usia lanjut semakin kaku. Nah, kalau ototnya ini kan baik, dia masih bicara si asis, orang masih bisa bergerak. Jadi usia lanjut itu harus selalu bergerak setiap hari. Harus bergerak, jangan berdiam diri di rumah, karena itu juga bisa membuat badan menjadi lebih kaku. Jadi yang penting adalah mempersiapkan diri sebelum berpuasa pada pasien-pasien yang hipertensi dan tekanan darah. Tadi saya belum jawab pertanyaan Bapak ya, para pembatas asam urat. Asam urat normal untuk laki-laki adalah batasnya 7, perempuan 6. Perempuan 6, batasnya laki 7. Tapi sebenarnya kalau mau Bapak tahu, asam urat agak tinggi itu jauhnya efek sampingnya bagus, Pak. Karena asam urat itu ternyata antioksidan, Pak. Bapak pernah vitamin C, vitamin D, dan ini biasanya banyak dipakai untuk kecantikan. Itu juga antioksidan, sama dengan asam urat. Jadi asam urat itu dipertahankan di angka 6,5, 7 untuk laki-laki ke bawah. Itu diawet muda. Itu melindungi kita dari jantung, karena dia bersifat antioksidan. Tetapi ketika angkanya sudah mulai di atas 7,5, 8, 9, itu berbahaya. Kenapa? Dia bisa mengendap di sendi. Bagi orang yang memang sering bermasalah dengan sendi. Tetapi yang paling berbahaya adalah ketika dia mengendap di ginjal. Jauh lebih berbahaya. Jadi ada orang yang biasa sampai 10, tapi merasa tidak pernah sakit lutut, sakit sendi. Itu jauh lebih berisiko ginjalnya orang. Jadi biasanya juga kesalahan praktek itu pasien kadang balas pasien kadang 200 Pak tidak apa-apa, kadang 200 sakit tidak apa-apa, tapi kan kita tahu Pak, kenapa? Itu bom waktu. Tekanan darah di atas 150 ke atas itu bom waktu sebenarnya. Kita tidak tahu, makanya kenapa ada orang yang bilang makin meninggal di kamar mandi, Pak. Apalagi usia jalan itu meninggal di kamar mandi itu sering terjadi. Kenapa? Mungkin pada saat itu tensinya tinggi, kemudian jatuh, ini jatuh, jauh juga. Karena mandinya dari atas. Jadi
Itu juga yang terutama ya cara mandian dari bawah ke atas. Ya. Atau minum dulu. Oh minum dulu Pak ya. Oh ini pengalaman minum dulu mandian. Minum kopi Pak. Sudah, ya. Minum air dah. Sama mandi itu dari bawah sampai dari atas. Supaya badan bisa adaptasi. Yang itu kalau mau konsultan jangan salah dari awal. Ya memang Rasul juga begitu mandinya. Jadi kalau Rasul itu mandinya itu tidak dari kaki sampai ke atas. Itu gunanya untuk adaptasi badan kita dengan suhu tubuh. Jadi kalau asam urat pada tubuh laki-laki, kita untuk perempuan. Asam urat 6,5, 7 itu tidak apa, tidak lebih bagus. Tapi asam urat 8 ke atas, maka harus dimakan, diturunkan. Karena dia bisa mengendap di sendi atau mengendap di jidat. Di sendi dia bisa bikin radang sendi, di jidat bisa membuat kegamangan. Jadi obat kita nyawa untuk potensi lagi sama asam urat, obatnya apa? Jamu. Menjaga makan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau yang menanyakan silahkan tanyakan kembali. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.